Sebelum Aceh bergabung menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Aceh merupakan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat di bawah kesultanan. Aceh memiliki pengaruh yang besar di kawasan Asia Tenggara dan bahkan memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara di Eropa. Aceh bukan sekedar wilayah di bawah kekuasaan, tetapi sebuah kerajaan dengan sistem pemerintahan, hukum, dan budaya sendiri. Nama resmi kerajaan ini adalah Kesultanan Aceh Darussalam dengan Sultan sebagai kepala negara. Selama masa kekuasaannya, Aceh terlibat dalam perebutan kekuasaan dengan berbagai kekuatan, termasuk Portugis, Inggris, dan Belanda. Namun banyak isu yang beredar bahwa Aceh adalah negeri pemberontak, makar, dan tidak setia kepada NKRI. Pernyataan ini sangat menyakitkan bagi rakyat Aceh. Maka untuk itu, pada kesempatan kali ini, kita akan memaparkan fakta yang sebenarnya terjadi. Apa penyebab Aceh memberontak? Apa yang mereka tuntut dari NKRI? Dan dari mana semua ini dimulai? Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia akhirnya meraih kemerdekaan dengan dibacanya teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno. Namun perjalanan menuju kemerdekaan ini penuh dengan tantangan yang luar biasa. Soekarno memiliki kekhawatiran setelah proklamasi kemerdekaan, terutama mengenai potensi Belanda yang akan kembali dan merebut kembali wilayah Indonesia. Kekhawatiran ini didasarkan pada sejarah penjajahan Belanda sebelumnya, di mana Belanda menentang proklamasi kemerdekaan dan melakukan berbagai tindakan untuk mengembalikan kekuasaannya. Soekarno menyadari bahwa republik yang baru saja berdiri masih sangat rentan dan mudah terpengaruh oleh kekuatan asing, termasuk Belanda. Soekarno pernah mengatakan bahwa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan akan lebih sulit daripada perjuangan untuk meraih kemerdekaan itu sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa betapa besar tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia setelah proklamasi. Kekhawatiran Soekarno ini mendorongnya untuk memperkuat pertahanan dan keamanan negara serta mempersiapkan diri menghadapi potensi agresi militer Belanda II. Maka langkah pertama yang dilakukan Soekarno adalah dengan mengunjungi Aceh dan meminta bantuan rakyat Aceh serta mengajak rakyat Aceh untuk ikut berpartisipasi dalam perjuangan melawan Belanda. Kemudian pada bulan Juni tahun 1948, Presiden Soekarno melakukan kunjungan ke Aceh untuk bertemu tokoh terkemuka Aceh, yaitu Daud Bereh. Kedatangan Soekarno disambut dengan sukacita oleh masyarakat Aceh, baik tokoh-tokoh terkemuka maupun masyarakat umum. Pertemuan dua tokoh itu menghasilkan dialog yang masih tersimpan rapi dalam catatan sejarah. Dalam pertemuan itu, Soekarno memanggil Tengku Daud Bereh dengan sebutan kakak. Soekarno mengajak Daud Bereh untuk berpartisipasi dalam perjuangan melawan Belanda. Pemimpin dan rakyat Aceh kemudian menyambut ajakan Soekarno dengan senang hati dan menyatakan sanggup memenuhi permintaan tersebut asal perang yang dikobarkan adalah perang sabil, perang untuk menegakkan agama Allah, sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu, maka kami berarti mati syahid, ujar Daud Bereh. Soekarno mengiyakan permintaan Daud Bereh. Daud Bereh
Kemudian mengajukan permohonan kedua bahwa apabila perang telah selesai, rakyat Aceh diberikan kebebasan menjalankan syariat Islam. Permintaan kedua ini juga dikabulkan oleh Soekarno sebab menurutnya 90% rakyat Indonesia beragama Islam. Untuk memperkuat ucapan Soekarno, Daud Berih kemudian menyodorkan selembar kertas sebagai jaminan penegakan syariat Islam di tanah Rencong. Bukannya menulis sesuatu, Soekarno justru menangis terisak-isak hingga air matanya membasahi pipinya. Soekarno berkata, "Kalau harus melakukan itu, tidak ada gunanya saya sebagai presiden kalau tidak dipercaya." Daud Berih menjawab, "Bukannya tidak percaya, namun sekedar menjadi tanda yang akan kami perlihatkan kepada rakyat Aceh yang akan kami ajak untuk berperang." Soekarno kemudian bersumpah dengan menyebut nama Allah, "Wallah, billah," kepada rakyat Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam. Dan wallah, saya akan mempergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan syariat Islam di daerahnya. Nah, apakah kakak masih ragu-ragu juga? Mendengar janji Soekarno yang benar-benar serius, tokoh-tokoh Aceh semakin mempercayai Soekarno. Soekarno dipersilahkan menyebutkan kebutuhan yang diperlukan pemerintah. Soekarno berkata, "Alangkah baiknya jika Indonesia mempunyai kapal udara untuk membuat pertahanan negara dan mempererat hubungan antara pulau-pulau," kata Soekarno. Rakyat Aceh kemudian merogoh saku dan mencopot perhiasan yang ada di tubuh mereka. Begitu tingginya semangat untuk berkorban, hingga konon antrian para donatur, baik orang kaya maupun rakyat biasa, di beberapa masjid dan pusat pemerintahan kota raja, panjangnya sampai ratusan meter. Beberapa jam kemudian, terkumpullah dana sebesar 120.000 straight dollar ditambah 20 kg emas. Dengan modal tersebut, Indonesia berhasil membeli RI-001 Selawah, pesawat kepresidenan pertama dalam sejarah Indonesia. Selain kapal udara RI-001 Selawah, Aceh juga menyumbangkan kapal laut dengan kode PPB 58LB. Kapal ini memberikan kontribusi yang sangat besar. Dulu, kapal ini dikemudikan oleh seorang kapten bernama John Lee. Di tangannya, kapal ini digunakan untuk mendistribusikan senjata-senjata yang akan digunakan sebagai kebutuhan perang. Bahkan, ketika alat komunikasi terbatas, Aceh sudah mendirikan radio rimba raya yang terletak di Aceh Tengah. Peran radio ini sangatlah vital. Misalnya, para pekerja radio ini tak henti-hentinya memberikan informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Kemudian saking baiknya rakyat Aceh, pada saat Soekarno akan membangun monumen nasional atau yang disingkat dengan Monas, seorang tokoh bernama Tengku Markam menyumbangkan 28 kg emas dari 38 kg emas yang dibutuhkan. Tengku Markam merupakan keturunan Ule Balang yang lahir tahun 1925 di Senedon dan Alu Capri, Panton Labu, Aceh Utara, dan ayahnya bernama Tengku Marhaban. 1 tahun setelah Soekarno berkunjung ke Aceh, Aceh kemudian bersedia dijadikan sebuah provinsi dan menjadi bagian dari NKRI. Namun belum kering bibir berucap, Soekarno justru mengingkari janji-janjinya kepada Daud Berih dan rakyat Aceh. Soekarno mengabaikan dan tidak menempati janjinya yang telah diucap dengan menyebut nama Allah. Demi alasan persatuan, Soekarno menolak memberlakukan syariat Islam di wilayah manapun di Indonesia. Dia menegaskan dalam pidatonya di hadapan rakyat Amuntai, Kalimantan Selatan
pada 27 Januari tahun 1953, Indonesia adalah sebuah negara nasional yang berideologi Pancasila dan bukan sebuah negara teokrasi dengan haluan agama tertentu. Pasca kemerdekaan, Aceh cenderung menjadi anak tiri di negeri ini. Aceh yang belum pulih sepenuhnya akibat perang melawan Belanda, Soekarno bahkan membubarkan Provinsi Aceh dan meleburnya menjadi bagian Sumatera Utara. Tentu saja, hal itu menimbulkan kemarahan rakyat Aceh. Jasa masyarakat Aceh dalam perjuangan kemerdekaan RI tak dapat dihitung. Saat memperjuangkan kemerdekaan, rakyat Aceh membantu Indonesia dengan seluruh kemampuan yang ada. Namun balasan yang diterima rakyat Aceh adalah kekecewaan dan pengkhianatan dari Soekarno. Aceh yang masih porak-poranda akibat perang melawan Belanda hingga merogoh saku demi kemerdekaan Indonesia, pemerintah bukannya membangun dan menata kembali Aceh, tapi malah dibiarkan terbengkalai begitu saja. Soekarno yang telah berjanji dengan menyebut nama Allah oleh rakyat Aceh menganggap itu suatu pengingkaran dan pengkhianatan yang tidak termaafkan. Oleh karena itu, Daud Bereh melakukan perlawanan dengan mendirikan sebuah gerakan DITI atau Darul Islam. Perlawanan atau pemberontakan yang dipimpin oleh Daud Bereh berlangsung dari tahun 1953 hingga 1962. Pemberontakan ini ditandai dengan proklamasi Aceh pada 20 September tahun 1953 yang menyatakan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia NII yang dipimpin oleh Kartosuwirjo. Pemberontakan ini berakhir pada 26 Mei tahun 1959 melalui musyawarah antara pemerintahan pusat dan pemerintahan Aceh yang menghasilkan keputusan pemberian status daerah istimewa bagi Aceh. Terlepas dari apa yang telah terjadi, jangan sampai menurunkan pamor sang proklamator kita. Dengan kondisi Indonesia yang saat itu dilanda kekacauan yang terjadi di mana-mana, dan kemungkinan keputusan yang diambil beliau adalah sebuah jalan untuk kepentingan Republik Indonesia yang baru saja berdiri.